Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal ulangan kenaikan kelas untuk nomor selanjutnya, yaitu kita mulai dari nomor 7. Ya, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 10 X kuadrat dikurangi X ditambah 5 dibagi 2 X kuadrat ditambah 10 X dikurangi 3, ya. Nah, kita harus memilih salah satu jawabannya ini. Ya, kita ingat lagi bahwa apabila pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Jadi di sini untuk pembilangnya pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, sedangkan penyebutnya juga X pangkat 2 pangkat tertingginya. Berarti pangkat tertinggi dari pembilang sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Maka nilai dari limit X mendekati tak hingga ini adalah cukup kita lihat dari koefisien pangkat tertinggi. Berarti 10 dibagi 2 maka hasilnya sama dengan 5. Jadi yang E, ya. Nah, kita ingat juga untuk poin yang kedua. Apabila pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Jadi misalnya di sini untuk 10 X pangkat 2 saya hilangkan, maka yang pembilang pangkat tertingginya adalah pangkat 1, sedangkan penyebutnya adalah pangkat 2. Berarti pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka nanti hasilnya adalah 0. Demikian juga untuk poin yang ketiga, jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah tak hingga, ya. Jadi misalnya di sini yang saya hilangkan adalah 2X pangkat 2, ya, berarti penyebutnya tertingginya pangkat 1. Maka pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilai limitnya adalah tak terhingga, ya. Jadi itu tadi kita gunakan cara yang cepat, ya. Berikutnya untuk soal nomor 8. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga akar dari 4X plus 6 dibagi akar X dikurangi 10. Ini juga kita harus memilih salah satu jawabannya ini. Nah, ini masih sama dengan yang tadi. Jadi pangkat tertinggi pembilangnya sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat setengah. Untuk pembilang penyebutnya juga X pangkat setengah, berarti sama. Sehingga nilai limitnya cukup kita lihat dari koefisiennya. Jadi ini akar 4 sama dengan 2, bawahnya akar 1, yaitu 1. Akar 4 sama dengan 2 dibagi 1, maka hasilnya adalah 2, ya. Berikutnya untuk soal nomor 9. Jika Y sama dengan Fx, maka turunan pertama dari Y terhadap Fx didefinisikan dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Maka bentuk limit H mendekati 0, F10 dikurangi F10 plus H dibagi H adalah sama dengan titik-titik. Nah, ini jawabannya, kita pilih salah satu. Ya, jadi coba kita cari F aksen 10. F aksen 10 berarti X-nya tinggal ganti angka 10, ya, maka diperoleh F aksen 10 sama dengan F10 plus H dikurangi F10 dibagi H untuk H mendekati 0. Ini, ya. Nah, misalnya ini F aksen 10 kita kalikan dengan negatif, ya. Min F aksen 10, maka yang ruas kanan juga harus dikalikan dengan negatif. Maka diperoleh minus limit H mendekati 0 dari F10 plus H dikurangi F10 dibagi dengan H. Nah, ini bentuk ini akan sama dengan min-nya itu kita distribusikan ke dalam F10 plus H, ini juga dikalikan dengan negatif. Sehingga diperoleh limit H mendekati 0, min F10 plus H dikurangi plus F10. Di sini menjadi plus karena min dikalikan min, ya, dibagi dengan H untuk H mendekati 0. Nah, bentuk ini akan sama dengan, ini bisa kita pindah ke depan, sedangkan minnya dipindah ke belakang, ya. Akan sama saja bentuk seperti ini. Limit H mendekati 0, F10 dikurangi F10 plus H dibagi dengan H. Nah, ini tadi yang ditanyakan adalah ini,
Berarti bentuk ini akan sama dengan min F aksen 10 ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Berikutnya untuk soal nomor 10. Jika diketahui fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 15, maka f aksen x adalah, jadi turunan dari fx adalah, ya kita harus memilih salah satu. Jadi ini kita langsung mencari f aksen x sama dengan, kita jabarkan satu persatu ya. Sebetulnya ini soal yang sangat mudah sekali ya. Jadi f aksen x sama dengan c sepertiga dikalikan pangkatnya ini 3x pangkat 3 min 1 dikurangi, ini masih sama rumusnya dengan bentuk yang pertama ini. Jadi setengah atau c dikalikan pangkatnya, pangkat 2 ya, 2 dipindah ke sini, 2x pangkat 2 min 1 ditambah dengan turunan dari 10x adalah 10 saja. Kemudian turunan dari 15 itu masuk konstanta, berarti hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga f aksen x sama dengan, ini kita kalikan, sepertiga kali 3, maka hasilnya 1 atau tidak usah ditulis. X pangkat 2 dikurangi setengah kali 2 hasilnya 1 atau nggak usah ditulis. X pangkat 1 atau x saja ditambah dengan 10. Nah, sehingga f aksen x-nya adalah ini, jadi yang benar adalah yang A. Berikutnya untuk nomor 11. Jika diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi x ditambah 10, maka nilai dari f aksen x adalah titik-titik. Ya, ini kita pilih salah satu. Jadi ini juga sangat mudah sekali, maka kita langsung mencari f aksen x sama dengan, masih sama rumusnya seperti nomor 10 tadi, maka diperoleh 4 kali 3x pangkat 3 min 1 ditambah 5 kali 2x pangkat 2 min 1 dikurangi turunan dari x adalah 1 ditambah turunan dari 10 adalah 0. Sehingga f aksen x sama dengan, kita kalikan ya, 12x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 1 atau nggak usah ditulis pangkatnya dikurangi 1. Sehingga apabila x-nya diganti 1, maka diperoleh f aksen 1. Maka di ruas kanan juga x-nya diganti angka 1. Maka diperoleh 12 kali 1 kuadrat ditambah 10 kali 1 dikurangi 1. Maka diperoleh 12 ditambah 10 dikurangi 1, maka diperoleh sama dengan 21. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Berikutnya untuk soal nomor 12. Jika diketahui fx sama dengan 5 dibagi x ditambah x pangkat 3 dikurangi 2 akar x, maka f aksen x adalah, ya dipilih salah satu ini, ya seperti itu. Maka cara mengerjakannya adalah kita ubah dulu bentuk fx ini, karena di sini ada bentuk pembagian, di sini ada bentuk akar. Maka kita ubah menjadi bentuk cx pangkat n atau x pangkat n saja. Jadi 5 dibagi x itu x pangkat 1. Ya, kita bawa ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Maka diperoleh 5x pangkat min 1. Ditambah untuk x pangkat 3-nya tetap. Dikurangi, ini x akar x, ya, akar x itu diubah jadi x pangkat setengah. Ya. Nah, sehingga setelah menjadi bentuk seperti ini, baru kita turunkan. Maka diperoleh f aksen x sama dengan seperti tadi rumusnya ya, nomor sebelumnya. Ya, jadi ini bentuk cx pangkat n, maka turunannya adalah c kali nx pangkat n min 1. Berarti 5 tetap 5, kemudian pangkatnya dibawa ke sini, min 1x pangkat min 1 min 1 lagi. Ditambah 3x pangkat 3 min 1 dikurangi 2 kali setengah x pangkat setengah min 1 atau 2/2. Sehingga apabila dikalikan maka diperoleh 5 kali min 1 hasilnya min 5. X pangkat min 1 berarti hasilnya min 2. Ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2 kali setengah hasilnya 1 atau nggak usah ditulis. X pangkat setengah min 2/2 maka diperoleh min setengah. Nah, sehingga bentuk ini akan sama dengan, kita ubah menjadi bentuk pembagian dan bentuk akar. Maka diperoleh min 5, ini pangkatnya dibawa ke bawah, maka diperoleh pangkat 2, x pangkat 2. Ditambah 3x kuadratnya tetap, dikurangi
1 dibagi, ini kalau dibawa ke bawah maka pangkatnya menjadi positif. 1 dibagi X pangkat setengah. Atau diubah menjadi bentuk akar, maka menjadi min 1 dibagi akar X. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.